Halo teman-teman semua, sahabat Dewa Talks. Selamat datang di webinar Dewa Talks by Dewa Web, High Quality with Passionate Expert, free webinar in Indonesia, bareng sama aku lagi, Jovanka. Jadi teman-teman, mungkin aku kasih perkenalan singkat ya. Jadi pada hari ini kita itu akan mengangkat topik online business. Nah, untuk judulnya sendiri itu The Importance of Ethics and Workplace. Jadi ini penting banget untuk teman-teman mungkin di sini yang masih uh, fresh graduate atau masih mahasiswa, mungkin cuman lagi magang. Gimana sih teman-teman supaya bisa mendapatkan first impression yang baik untuk rekan-rekan di kantor nanti kayak gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi dan lebih lengkapnya lagi, mungkin kita bisa minta kayaknya untuk on cam dan sapa sahabat Dewa Talks. Mungkin hari ini kita akan membahas terkait the importance of ethics in workplace. Teman-teman, we don't control who our parents siapa. Mungkin kulit kita tuh apa, what home we are born, tapi kita bisa kontrol dan ngedrive our commitment, our attitude, dan our work ethics. Di sini mungkin aku mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih what is work ethic? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Menurut teman-teman aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Ada yang tahu nggak nih, ada yang mau sharing di kolom chatnya, apa sih work ethic menurut teman-teman? Mungkin bisa kita, ketahui budaya kerja, iya betul, etika kerja di mana kita bersikap kepada orang lain atau mematuhi etika dalam bekerja. Oke, thank you guys untuk sharingnya. Mungkin next slide. Halo, oke. Lagi next. Nah, yes, work ethic atau etos kerja yang biasanya kita dengar ya, itu adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras, ketekunan, dan kedisiplinan seseorang. Kalau simpelnya sih, gimana caranya kita set of standar perilaku kita dan kepercayaan kita nih regarding what is and is not acceptable to do at work. Mungkin sebagai makhluk sosial, setelah kita nih belajar, mungkin lahir, belajar, sekolah, kuliah, dan melek secara intelektual, pasti kan selanjutnya kita menghadapi lagi nih banyak hambatan-hambatan di kedepannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam membentuk pribadi yang lebih baik, dalam hal kan etos kerja yang baik, teman-teman. Kalau kita bekerja cuma menggugurkan tanggung jawab karena mungkin kita udah dari kecil dirawat sama orang tua, terus habis itu disekolahkan sampai kuliah, terus ya udahlah karena gue mau menggugurkan tanggung jawab gue sebagai anak, ya udah gue kerja gitu. Itu udah mainstream banget ya guys. Tapi kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, terus dengan kerja keras, sehingga kita punya achievement, punya goals, akhirnya tercapai, itu adalah salah satu penerapan dari sebuah work ethic yang baik. Gitu. Nah, boleh next slide. Nah, di sini ada kedua strong work ethics sama bad work ethics. Mungkin kalau teman-teman, strong work ethic itu merupakan sikap yang diterapkan karyawan terhadap pekerjaannya dengan menunjukkan high level dari passion-nya mereka atau semangatnya mereka yang tinggi terhadap suatu pekerjaan. Kerja yang baik atau yang tinggi, seringkali terlihatnya kayak, kompetitif deh lo, nggak mau kalah deh lo, padahal bukan kompetitif dengan orang lain, tapi dia lebih kompetitif dengan dirinya sendiri. Karena mereka tadi kan aku udah sempat share, mereka udah nunjukin kan high level passionnya mereka, dia udah set standarnya mereka, ya akhirnya dia harus mengejar itu, dan dia harus kompetitif nih sama dirinya sendiri untuk mencapai goals-nya mereka dalam pekerjaan. Nah, strong work ethic itu selalu present themselves of ideal employee. Mereka selalu melihatkan kalau gue karyawan yang ideal loh, atau gue jadi karyawan yang baik loh. Karena gimana dengan mereka menunjukkan itu, mereka punya dorongan untuk sukses yang bisa membawa mereka to achieve their goals-nya satu demi satu. Itu namanya strong work ethics. Tapi kalau misalkan kita ke bad work ethics,
itu adalah sikap yang ditunjukkan seseorang sebenarnya atau seorang karyawan show a lack of ambition-nya mereka gitu. Lack daripada ambition-nya mereka tuh kayak mereka nggak punya motivasi. Sebenarnya sih cross-nya dari strong work ethic tersebut ya, mereka nggak punya ambisi, mereka nggak punya goals, lebih ke arah cenderung tidak profesional sih dalam pekerjaannya. Nah, yang harus kita hindari sebenarnya untuk menjadi a bad work ethics itu adalah salah satunya adalah penundaan. Coba aku mau tanya, siapa yang hari ini nunda-nunda pekerjaan karena mungkin, aduh masih minggu depan deh gue dikumpulin. Nah, harapannya sebenarnya perilaku penundaan atau deadliner kayak gitu-gitu, itu jangan sampai ya teman-teman, karena itu bisa mempengaruhi diri kita sendiri itu udah otomatis. Terus mempengaruhi juga orang lain, rekan kerja kita, atasan kita di tempat kerja kita. Nah, ini adalah salah satu toxic yang merupakan indikasinya paling tinggi untuk mengganggu etos kerja kita yang lebih baik. Ciri-ciri orang toxic mungkin toksis dalam pekerjaan ya, bukan dalam hubungan. Kalau dalam hubungan beda lagi nih kita membicarakan. Tapi kalau ciri-ciri orang toksik tuh yang pertama, dia sering merendahkan dirinya sendiri atau bahkan rekan kerjanya sendiri gitu, merendahkan atau meremehkan baik dirinya juga, orang lain, bahkan pekerjaan pun juga mereka sering merendahkannya itu atau ngeremehin lah. Terus ketidakefisienan. Biasanya karyawan yang seperti ini mungkin dia tetap nyelesain sih tugasnya, tapi dia butuh lebih banyak waktu dan bisa juga menghabiskan lebih banyak outcome atau merugikan perusahaan. Karena dengan lamanya dia ngerjain contoh lama dia mengeksekusi salah satu, ya akhirnya banyak nih sela-sela yang bikin merugikan gitu. Terus ketiga, tidak bertanggung jawab, sifat yang tidak mementingkan komitmennya mereka dalam pekerjaan. Terus yang berikutnya, tidak mau mengakui kesalahan atau minta maaf. Akhirnya mereka playing victim. Aku nggak nutup kemungkinan di setiap kita bekerja pasti ada 1-2 orang, pasti mungkin ada yang playing victim atau mungkin melempar kesalahan ke orang lain seakan-akan itu padahal salah mereka tapi jadi dibuat ke ke rekan kerja mereka. Itu salah satu dari ciri-ciri orang toksik ya guys. Terus yang terakhir, perilaku tidak profesional terhadap pekerjaannya. Mungkin karena karena mostly karyawan yang bangga dengan pekerjaannya, mereka pasti akan mempertahankan realitas mereka gitu. Nah, untuk dapat memiliki strong work ethic sebenarnya nggak sepenuhnya itu tanggung jawab karyawan ya teman-teman, atau atasan kita atau rekan kerja kita. Tapi kita mulai itu dari diri kita sendiri. Gimana sih caranya kamu memandang pekerjaan kamu? Gimana caranya memotivasi diri kamu sendiri? Kamu tuh mau apa sih? Mau maju atau enggak nih? Mau ke arah mana sih? Punya goals nggak sih? Gitu. Nah, dari cara kamu memandang pekerjaan kamu, kita harus tahu nih, next slide. Kenapa sih work ethic itu penting? Boleh next slide? Nah, why work ethic is important? Kenapa work ethic itu penting? Mungkin ada teman-teman yang mau jawab dulu. Ayo teman-teman bisa jawab di kolom chat teman-teman. Kira-kira ada nggak ya yang tahu? Oke, menjaga profesionalitas kerja, benar, integritas diri sendiri, iya, benar itu salah satunya. Work ethic itu penting karena etos kerja mungkin terlihat seperti topik yang subjektif ya teman-teman, yang biasa aja, tapi bagi aku yang terjun di dunia human capital, human research, terus abis itu aku juga muka pertama di saat ada screeningan CV atau apa, itu sangat penting loh buat HR mengetahui work ethic seseorang dan bagaimana cara kerjanya sangat penting. Itu buat kami HR. That's why kalau aku boleh sharing sedikit, setiap perusahaan pasti punya core value-nya. Dalam hal kita mau mencari employee, kita harus menyamakan dengan core value kita. Core value yang udah dibuat perusahaan,
apakah mereka sama nih sejalan dengan karyawan yang ingin dicari. Pasti kan pentingkan karena core value itu kan mostly adalah ya tadi sempat teman-teman bilang ada karakteristik, terus ada value-value-nya lain. Nah, itu ada ketujuh komponen yang mungkin aku mau jelasin satu persatu. Kenapa work ethic itu sangat penting. Yang pertama adalah nilai. Nah, tadi aku sempat bilang terkait core value. Value itu adalah nilai-nilai seseorang dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang kita buat on daily basis. Bisa aja daily basis, ya maksudnya setiap harinya seperti apa sih orang-orang tersebut, bagaimana seseorang itu memaksimalkan performa mereka, potensi mereka dalam dunia kerja, menciptakan lingkungan kerja yang baik juga, ideal, loyal, respect each other, hard work, dan mencintai pekerjaannya. Nah, kalau teman-teman mempunyai nilai-nilai yang tadi aku sempat sebutin, itu berarti itu bisa membuat this acts of value make a person valuable. Jadi teman-teman kalau udah sesuai dengan value-value yang ada di kantornya masing-masing, pasti akan terlihat teman-teman lebih berharga lagi nih untuk sebuah company gitu, dan itu akan menjadi benefit ke depannya nanti buat teman-teman. Gitu, itu value. Yang kedua itu adalah moral. Moral itu gimana sih? Itu mengenai perbuatan, sikap, kewajiban kita yang membuat kita hidup secara kooperatif nih dalam bekerja. Mungkin dengan adanya moral pada diri kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Profesionalisme dalam bekerja juga, dedikasinya teman-teman juga. Mampu nggak sih teman-teman bekerja sama dengan orang lain? Karena balik lagi ya guys, kita di dalam dunia kerja bukan nggak mungkin kita kerja sendiri. Teamwork is must. Itu harus, karena mau sampai teman-teman jadi manajer pun, level C pun, itu kan harus turun ke bawah juga ya, bukan hanya naik ke atas aja. Secara position emang naik ke atas, tapi kan secara teman-teman belajar itu juga harus ngeliat ke bawah, terus leadership-nya juga harus ke bawah. Pasti tidak mungkin kerja sendirian aja, kalau nggak kita burn out kalau kerja sendiri. Terus yang ketiga ada integritas. Nah, integritas seharusnya sikap yang udah melekat nih pada diri kita. Seharusnya kita punya integritas itu. Nah, integritas tersebut itu bukan hal yang bisa kita tawar-tawar, teman-teman. Karena integritas itu sangat erat kaitannya dengan motivasi diri kita, kejujuran kita, konsistensi kita, komitmen kita, ketekunan kita, rasa tanggung jawab, sifat dapat dipercaya. Terus bagaimana sih kita menunjukkan sikap adil dalam bekerja juga, atau as a leader, mungkin di sini udah ada yang jadi leader juga gitu. Nah, sikap integritas tersebut dapat ditunjukkan melalui cara bagaimana kita memperlakukan rekan kerja kita, gimana caranya kita berinteraksi dengan atasan kita, serta melakukan relationship dengan tim. Ini bukan relationship artinya berbeda ya, tapi maksudnya bonding antar timnya tuh seperti apa. Aku di kantor itu sangat dengan tim itu selalu membiasakan dengan kata-kata say thanks, hello, terus habis itu help, dan thank you, dan sorry. Kita selalu membiasakan itu, apapun, walaupun kita atasan, walaupun kita si level, kita semua selalu membudayakan kata-kata tersebut. Kalau memang kita salah ya kita minta maaf. Kalau misalkan memang kita minta tolong, please jangan lupa ngomong minta tolong, dan say thanks apabila teman-teman dibantu rekan kerjanya lagi. Atau itu sesimpel, walaupun by email, menurut aku itu sangat penting ya. Kan ya kalau tatap muka mungkin itu secara refleks kita akan berbicara ya, tapi kan by email kadang-kadang bikin ini dong, kan nggak enak ya. Kita harus biasain walaupun by email nggak tatap muka, apapun itu, hai dear, misalkan Vanka, tolongin aku ya, ini aku lagi butuh ini. Kalaupun ada apa-apa, please info ke aku, kita saling bantu. Sesimpel itu sih. Karena efek dari integritas yang baik terlihat pada result dari cara bagaimana seseorang itu
berhubungan ya dengan orang lain, dengan rekan kerjanya. Yang akhirnya hasil dari integritas juga itu menunjukkan adanya rasa trust each other. Balik lagi teman-teman, kalau kita dalam satu tim, satu departemen dan divisi, kalau nggak saling trust, apa iya goals gak usah jauh-jauh goals atau visi misi perusahaan, goalsnya kalian setiap tahun pun juga nggak akan kecapai kalau sama-sama nggak punya trust, sama-sama trust issue atau sama-sama playing victim, kan nggak mungkin gitu. Nah, yang berikutnya adalah karakter. Di sini ini ada karakter itu adalah salah satu etika yang dapat menggambarkan personality kita. Gimana sih caranya kita berperilaku terhadap orang lain, terus bereaksi juga terhadap situasi yang mungkin di luar comfort zone kita. Contoh karakter yang diharapkan mungkin dari karyawan atau dari diri kita sendiri tuh bisa menampilkan loyal, honesty, dependability, reliability, inisiatif, dan self-control. Karena a bad thinking dapat merusak karakter kita nih, teman-teman. Dan sebaliknya, kalau sikap positif serta healthy mind always keep you with a good character. Gitu. Kalau misalkan hari-hari teman-teman baru mulai pekerjaan aja udah bad thinking, itu kan ngerusak semuanya. Run the progress dari awal dari awal kamu bangun udah bete duluan, bad thinking duluan sama rekan kerjanya, datang ke kantor udah moodnya jelek, ya udah ngerusak aja gitu. Terus yang berikutnya adalah law. Ini aturan dan peraturan tertentu yang sebenarnya ini teman-teman yang harus tentuin sih untuk diri sendiri. Set of standar kalian, gimana caranya kita dapat menentukan dan membatasi kita dalam bertindak. Dan teman-teman harus bisa nih ngebedain mana antara yang benar dan yang salah. Jangan sampai hal yang salah membuat kamu menjadi distraction, membuat kamu nggak fokus, membuat kamu akhirnya jadi rusak segala-galanya gitu. Ini sebenarnya harus teman-teman yang udah set sendiri ya, pondasinya tuh mau kemana sih gitu. Karena sangat penting banget buat teman-teman melangkah. Nah, contoh etos kerja yang tinggi itu terlihat bagaimana sih kamu menunjukkan dedikasinya. Ini yang keenam. Dan komitmen kamu yang kuat secara konsisten dalam pekerjaan. Mungkin orang yang berdedikasi pada pekerjaan biasanya tahu nih gimana sih caranya fokus. Atau mungkin sampai sekarang masih ada yang pusing gimana sih caranya biar fokus. Mungkin ada ya. Nah, tanpa ada gangguan. Mereka biasanya akan menyelesaikan tugas dengan maksimal meskipun harus menyediakan waktu lebih lagi. Maksudnya mungkin ya, aku lebih suka gini, kalau misalnya aku dikasih challenge, udah deh, misalnya jam kerjaku jam 7 udah kelar. Ya udah deh, gue sisain waktu gue agak lebih dikit, yang penting gue nggak bawa pulang pekerjaan. Yang penting besok gue nggak terburu-buru gitu. Itu salah satu contoh dalam dedikasi juga. Umumnya karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi atau loyal pada tempat bekerja itu mostly mereka bertahan di sebuah perusahaan juga pada waktu yang lama. Ini kalau aku boleh jujur ya, secara pandangan HR kita lebih senang melihat, tapi mungkin beda-beda ya setiap HR. Senang melihat CV yang yang karyawannya loyal terhadap berdedikasi terhadap perusahaannya, bukan yang 8 bulan loncat, 5 bulan pindah, 1 tahun pindah. Ya, I know kebutuhan orang beda-beda. Mungkin ada hal yang lebih menggiurkan, tapi balik lagi ya teman-teman, itu akan menjadi berdampak, sebuah perusahaan akan menjadi berpikir lagi, ntar dia pindah ke tempat gue, nggak lama pindah lagi. Itu kan merusak flow-nya semua kan, apalagi kita membutuhkan karyawan yang ayo kita sama-sama belajar dan growth bareng. Dan growth itu kan nggak butuh waktu yang lama, bukan cuma seminggu 2 minggu kelar, 2 bulan itu enggak, karena setiap tahun kan kita punya goal setting perusahaannya masing-masing seperti apa gitu. Nah, yang terakhir dari 7 komponen tersebut adalah profesionalisme. Ini bukan hanya sekedar ditunjukkan dari penampilan kita, namun lebih dari itu, teman-teman. Profesionalisme ditunjukkan dengan rasa tanggung jawab,
gimana sih caranya kita membawa diri kita saat berhadapan dengan orang lain, serta bagaimana kita dalam mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Nah, profesionalisme dan tanggung jawab bukan hanya tugas atasan atau top manajemen kita sih, teman-teman. Tapi itu dibutuhkan di diri kita sendiri, rasa tanggung jawab kita yang dimaksud dengan sense of belonging. Gitu. Kalau teman-teman udah punya sense of belonging, rasa tanggung jawab, responsibility, apapun yang diberikan ke teman-teman, tugas pekerjaan yang diberikan ke teman-teman, pasti itu akan achieve. Walaupun nggak luput dari kesalahan, yes, itu pasti, tapi setidaknya perusahaan atau tim atau leader kalian percaya, oh, gue yakin kok gue kasih ke dia bisa jalaninnya dan bisa menyelesaikan on time gitu. Nah, kalau belongings ini sebenarnya sesuatu yang dapat kita bentuk sendiri ya dalam diri kita, rasa kepemilikan, rasa ownership. Boleh nggak teman-teman refleksiin ke diri ke masing-masing, udah punya sense of belongings atau ownership nggak sih sama pekerjaan yang sekarang gitu. Jadi contoh kita lagi dikasih project ya, kita PIC-nya. Rasa kepemilikan teman-teman terhadap event tersebut, terhadap project yang diberikan tuh udah ada belum? Kalau udah ada, pasti teman-teman nggak akan ngeluh, iya udah nggak apa-apa deh 1-2 kali it's okay. Tapi teman-teman akan lebih legowo sih ngerjainnya, walaupun banyak revisinya misalkan, tapi teman-teman lebih kayak ya udah ini karena udah tanggung jawab gue, udah jadi bagian dari gue harus selesain gitu. Nah, konteks ini bukan berarti ownership atau rasa memiliki itu bukan berarti teman-teman mau menguasai tempat kerja sih, tapi gimana rasa takut kalian itu bisa rasa kepemilikan kalian itu bisa berkontribusi dan memberikan tanggung jawab untuk menjalankan visi misi perusahaan gitu. Nah, cara-cara sederhana sebenarnya seperti apa sih adanya rasa belongings itu? Pertama, teman-teman harus menerima perbedaan, open minded. Yang aku bilang tadi, pasti kan ada hambatan, ada challenge-nya sendiri. Nah, teman-teman harus menjadi orang yang bisa open minded. Terus kesabaran, of course, itu udah pasti. Apalagi kita jadi project lead-nya kalau lagi dikasih suatu pekerjaan. Walaupun nggak project atau pekerjaan apa yang daily basis, itu juga teman-teman harus punya rasa tanggung jawab ya. Terus habis itu jangan menutup diri. Kalau mungkin teman-teman merasa kurang dilibatkan sama timnya, coba untuk lebih berusaha inisiatif lagi. Nah, karena kita udah tahu nih 7 prinsip work ethics yang kita punya, sekarang kita mau tahu nih what are the benefit of having a strong work ethic. Di sini aku sebenarnya ada 3. Kenapa sih, benefitnya sih kalau kita punya work ethic itu sendiri? Yang pertama ada a balanced, respectful workplace and culture. Nah, karyawan dengan etos kerja yang kuat itu akan mempresentasikan diri kita as a professional in every sense of the word gitu. Mereka akan respect each other, terus sama atasan kita, sama diri sendiri dia juga respect, nggak ngeremehin, kan tadi aku sempat singgung ya orang-orang toksik tuh kayak apa. Terus gimana orang-orang yang berhubungan dengan kita ini bukan present a police image for your organization ya, tapi dia lebih menciptakan lingkungan kerja mereka yang akhirnya ngebuat rekan kerja kita senang dalam bekerja sama dengan kita. Mungkin kalau yang bisnis, yang lebih ke arah bisnis, gimana caranya ngebuat klien kita mau nih ngambil project, mau ngambil kerjasama dengan kita gitu. Terus akhirnya jadi repeat order juga gitu. Nah, dan yang berikutnya higher productivity. Aduh, aku belibet. Higher productivity ini sebenarnya di mana kita bisa menempatkan komitmen kita terhadap pekerjaan dan perusahaan di atas aktivitas kita yang dirasa nggak penting. Nah, sekarang siapa yang udah terbiasa bikin atau nge-organize hari ini gue mau ngerjain apa ya, besok checklist ya. Kita tuh harus tahu teman-teman gimana cara menentukan prioritas kita. Jangan sampai yang ternyata bukan priority kita teman-teman kerjain dulu.
gitu. Teman-teman harus tahu dulu prioritasnya apa sih yang harus teman-teman kerjakan, harus yang diduluin. Nah, work-life balance itu juga harus kamu menjadikan prioritas kita ya, karena kalau misalkan kamu nggak bisa ngatur work-life balance-nya, yang ada burnout, stres sendiri, akhirnya nggak produktif, dan itu nge-run your mood banget. Nah, contoh, kalau misalkan kita melihat setiap tugas yang kita lakukan itu sebagai hal yang penting, sehingga menyelesaikannya apa? Pasti tepat waktu. Kalau misalkan ke kantor juga, mungkin itu coba dihilangin, itu coba dikurang-kurangin deh deadline-nya, terus abis itu yang terburu-buru. Ini internet aku aman kan? Soalnya your internet connection. Aman-aman kayaknya masih. Oke. Nah, jarang datang terlambat ke kantor, terus membuat yang tadi aku share, membuat schedule atau to-do list yang apa yang teman-teman mau kerjain dalam satu hari. Karena memiliki rutinitas yang terorganisir itu meningkatkan produktivitas kita dan akhirnya tidak membuang waktu yang sia-sia. Kan tadi aku sempat share ya, kalau datangnya telat, ya otomatis teman-teman akan pulangnya lebih lama, atau mungkin bisa aja sih lebih cepat, itu tergantung dengan rules-nya kantor masing-masing ya. Tapi akhirnya bawa kerjaan lagi ke rumah, yang sebenarnya teman-teman bisa pergunakan waktu tidur dengan cukup 7 jam sehari, jadi berkurang. Itu kan ngerusak ya, akhirnya itu merembetnya banyak banget sih teman-teman, kalau teman-teman mau coba relate gitu. Terus yang terakhir ada kemajuan karir. Di sini bukan berarti ya guys, karyawan yang punya etos kerja yang kuat adalah pilihan yang lebih baik untuk dipromosikan di dalam perusahaan. Tetapi yang aku mau highlight, karyawan yang memiliki strong work ethic adalah kandidat pertama yang bisa menjadi pemikiran perusahaan, karena kita melihat dari their komitmen mereka, semangat terhadap pekerjaannya, gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan kita mau ada promosi pekerjaan, itu ada penilaian. Tapi penilaian itu bukan cuma dari technical skill, tapi dari development-nya mereka, dari attitude-nya mereka, karakternya mereka. Cocok nggak sih mereka jadi leader? Udah pantaskah mereka jadi leader? Oke, secara skill atau knowledge atau apa, 100%. Tapi ternyata secara work ethic, secara attitude, ataupun karakter, masih jauh. Itu akhirnya ngebuat mereka yang tadinya ada peluang untuk naik jabatan, jadi nggak bisa. Karena maka dari itu, secara skill teknis kita oke, ya work ethic dan karakter juga harus sama rata. Gitu loh teman-teman. Karena aku boleh jujur juga, Halo, kayaknya. tuh, Halo, halo, halo. Oke. Oke. Udah, sudah. tadi aku sampai mana? Ada yang kepotong nggak? Enggak, aman kayaknya. Cuma tadi emang pas transisinya agak hilang suaranya. Oke. Oke, nah itu ketiga dari benefit kalau kita punya strong work ethic. Nah, aku punya beberapa tips yang bisa kita pertimbangkan nih dalam meningkatkan work ethic kita. Mungkin next slide. Halo, Kak Inya. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin memang sinyal nggak ada yang bisa diprediksi ya, teman-teman ya. Aku mau tanya Halo, lagi. Kak. Halo? Halo? Oke. Oke, aman kayaknya. Tadi sempat hilang suaranya. Udah benar belum aku sekarang? Ini sudah boleh diulang nggak kayaknya dari awal? Mungkin tadi ada yang hilang suara tadi. Oke. Aku punya beberapa tips, ada 7 tips gimana caranya kita improving work ethics kita. Sekarang udah aman ya? Aman.
Oke, yang pertama adalah minimize distraction atau gangguan. Aku mau tanya di sini, ada nggak sih yang bisa hitung dalam satu hari dari kamu bangun sampai kamu tidur, seberapa banyak kalian memeriksa media sosial, teman-teman? Di sela-sela daily basis kalian. Ada yang tahu nggak? Oh, sering banget. Ada yang bisa hitung nggak kira-kira ada berapa? Sebentar, sambil nunggu aku minum bentar ya. Silakan kayaknya. Oke teman-teman, boleh langsung diisi. Kayaknya aku rasa nggak bisa dihitung deh kalau itu ya. Kalau pertanyaan Iya itu. nih. Oke, aku udah balik. Ada yang nggak bisa ngitung lebih dari 10 kali, 5 kali. Saking seringnya sampai nggak bisa ngitung. Yes. Teman sadar nggak sih? Itu tuh hal yang sangat-sangat lumayan. Bukan lumayan ya bagi aku. Itu sangat-sangat distraction sih. Eh, dengan memeriksa media sosial kita di sela-sela pekerjaan. It's okay sebenarnya, tapi gimana caranya teman-teman bisa manage-nya aja. Kadang-kadang kan udah asik nih, kayak buka scroll kalau teman-teman bisa ngitung. Kan ada ya di iPhone ataupun merek apapun bisa ngitung screen time kita tuh udah berapa. Ada yang pernah ngitung nggak? Bukan ngitung, maksudnya ngecek screen time-nya. Pasti jadinya ya mostly sehari bisa 6 atau 5 atau 7 jam, aku kurang paham juga, pasti sering banget ya. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar saat-saat ini, apalagi kita di dunia yang makin maju, apa-apa serba di HP, terus digitalisasi, tapi bisa juga tantangan lainnya, gangguan di sekitar kita, contohnya selain HP, rekan kerja kita yang selalu ngajak ngobrol, terus akhirnya teman-teman lupa, atau misalkan gue punya gosip atau apa, yang mungkin ada juga yang kayak gitu. Itu coba teman-teman dikurangin ya, mungkin bisa di sela-sela pekerjaannya itu pas jam istirahat itu bisa dilakuin, maksudnya bukan bergosip ya, tapi maksudnya screen time-nya mungkin pas lagi jam istirahat atau ngobrol sama temennya, tapi bahasnya jangan kerjaan. Kalau bisa pas lagi istirahat ya bahas yang lain, misalkan kita olahraga yuk bareng, atau misalkan lo habis punya pengalaman apa, gue habis ngelukis lo atau apa, itu lebih enak sih teman-teman, biar quality time sama rekan kerjanya dapet, terus jam kerjanya jam istirahatnya juga keguna dengan baik gitu. Nah, dengan contoh-contoh seperti yang tadi yang sempat aku tadi share ke teman-teman, main HP, terus teman yang ngajak ngobrol terus, itu teman-teman harus bisa atau mampu dalam menghalangi atau mengalihkan dari harian kita. Karena saat teman-teman bisa ngurangin minimize distraction teman-teman, tentunya teman-teman akan lebih mudah untuk berkonsentrasi atau bekerja dan selesai tepat waktu. Kalau kita asing ngobrol, ya tiba-tiba udah jam 4, gue belum selesai ngerjainnya, temennya udah selesai karena cuma ngedengerin doang, ya akhirnya yang rugi siapa? Kita, ngerugi waktu sia-sia gitu. Terus karena main HP, ngelihat update apa ya Lesti sama Bilar sekarang atau apa, ngikutin live-nya apa atau apa, ya itu jadi rugi di diri kita sendiri sih teman-teman gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus bisa minimize distraction apapun itu ya. Kalaupun misalkan pacarnya lagi marah-marah atau apa, teman-teman bisa chat dulu, sorry aku kerja dulu, nanti kita selesain setelah after work. Itu kan lebih wisely ya sebenarnya, karena kan lagi kerja terus ditambah berantem sama pacar, akhirnya nggak selesai dua-duanya. Terus yang berikutnya set goals. Nah, ini agak lumayan panjang penjelasannya. Set goals itu adalah, aku mau share teman-teman, kita itu adalah penulis untuk setiap cerita di kehidupan kita. Jangan sampai orang lain lah yang jadi penulis, tapi teman-teman yang harus menjadi penulis buat bukunya teman-teman sendiri. Anggap kita buku itu kan ada tulisannya kan, yang pasti yang nulis kalian. Itulah hidup. Kita adalah penulis dari setiap cerita di hidup kita. Di sini kita harus tentukan sendiri sih, teman-teman, tujuannya. Teman-teman tuh mau apa? Goals-nya, set of standar-nya kalian tuh seperti apa dalam pekerjaan. Seseorang yang punya
atau memiliki tujuan dan visi dalam hidupnya pasti memiliki kejelasan dari setiap langkahnya gitu. Tapi harus hati-hati ya teman-teman, jangan mengikuti standar orang lain karena pasti kan setiap orang tuh beda-beda, nggak mungkin sama. Makanya teman-teman harus punya standarnya masing-masing. Buat apa? Buat teman-teman tahu langkah ke depannya seperti apa sih. Gimana langkah-langkah membuat goal setting. Yang pertama, aku juga ngomong, tetapkan tujuan dari teman-teman bekerja. Di sini miliki tujuan miliki tujuannya tuh gini. Jadi pada saat awal masuk teman-teman ke kantor, teman-teman tahu nih, kenapa sih alasannya gue kerja di narasi? Pasti punya kan, ada tujuan dan maksudnya. Ya mungkin gue lebih mau berkembang, terus dunianya hal baru lagi. Dulu gue corporate, kerja di corporate, end-to-end-nya gue paham. Nah, sekarang gue mau coba di startup nih, di dunia media, hal baru, challenging baru, keluar dari zona nyaman gue. Gitu, tetapkan dulu tujuan dari bekerja kita. Memiliki tujuan kenapa harus bekerja. Itu sangat penting. Kenapa gue harus masuk di sini? Itu sangat penting. Karena akhirnya teman-teman ke-trigger kan, punya semangat untuk lebih baik. Contoh kita bekerja, ya tadi aku sempat bilang, punya challenging baru, punya dunia baru, punya playground baru, pengen nambahin prestasi gue yang baru, achievement gue yang baru. Ingat guys, tujuan itu dijadikan tujuan jangka panjang, jangan cuma perkara mengejar gaji doang. Akhirnya ya udah karena ngelihatnya cuma gue pengen improve gaji gue, iya itu pasti akan jadi alasan, tapi salah satunya, bukan dari alasan pertama ya teman-teman. Sebenarnya salary mengikuti apabila kita punya work ethic yang baik, terus habis itu kita punya skill yang baik, pasti salary akan mendempetin tuh gitu. Nah, terus habis itu yang kedua, langkahnya bikin goal setting bisa menggunakan dengan metode SMART. S, spesifik. Di situ tentukan secara jelas kayak tentang apa, kapan, dan di mana Anda harus mencapai goals tersebut. Kan udah bikin kan goals-nya, terus bikin metode SMART-nya, spesifiknya. Terus measurable. Di sini teman-teman harus ada yang dapat diukur ya dari segi targetnya dengan adanya patokannya secara ukuran tapi realistis. Contoh ingin gaji let's say 4 juta. Dalam 1 tahun teman-teman harus tahu nih supaya gue bisa dapetin 4 juta tuh gimana sih? Misalnya contoh sekarang gajinya 3 juta, buat gue bisa dapetin tahun depan 4 juta seperti apa sih caranya? Ya, tingkatin performance teman-teman, akhirnya perusahaan melihat, oh ternyata mereka cocok loh buat kita adanya promosi, gitu. Terus abis itu attainable. Nah, attainable itu sebenarnya realistis lagi balik, yang nggak mustahil untuk dicapai, tapi juga nggak terlalu mudah. Contoh, gue pengen punya rumah, let's say di tahun ini, tapi di tahun 2024, tapi dalam tahun 2022, ya gue belum nabung, gue belum kerja yang baik, ya udah masih gitu-gitu aja, nikmatin alur aja. Ya itu kan nggak mungkin ya, pasti kan setiap dalam keinginan pasti harus ada usahanya gitu. Terus yang berikutnya R-nya relevan. Gimana udah sesuai belum sih sama tujuan kita jangka panjang, ingin ada di C-level tapi nggak boleh males-malesan, harus tetap semangat. Terus yang terakhir timely. Setiap tindakan, setiap pekerjaan itu teman-teman harus memiliki waktu atau batasnya, deadline-nya. Karena dengan deadline itu ngebuat kita menjadi lebih bersemangat sehingga tidak memiliki kebiasaan dalam hal menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi karena keasikan, ya udah deh jangka paling masih 1 tahun lagi lah gue jadi keinginan gue jadi CEO misalnya kayak gitu. Ya udah entar-entaran lagi aja, masih ada waktu. Akhirnya dengan teman-teman entar-entarin jadinya kelupaan kan atau malah jadi kesantaian. Akhirnya jadinya keburu-buru. Itu kan hal yang nggak baik ya teman-teman. Itu berikutnya. Terus habis itu membuat target secara bertulis. Jadi bukan cuma angan-angan, akhirnya besok lupa. No, aku tuh selalu setiap tahun, karena aku kebetulan Kristen, aku tiap awal tahun itu selalu masukin target aku yang mau aku capai di 2002 di tahun tersebut. Nah, itu aku masukin ke Alkitab.
di tengah-tengah kitab aku taruh di situ ya, pasti di awal tahun aku berdoa supaya bisa ngejalanin, dan aku ngasih to do list itu cara-cara aku gitu setiap tahunnya. Nah, kalau yang jangka panjangnya ya pasti ada di notes aku juga nih, aku harus achieve apa di setiap tahunnya. Nah, aku berharapnya teman-teman juga membuat targetnya itu secara tertulis. Kenapa? Kalau secara tertulis, teman-teman bisa baca, tapi itu bukan di buku yang besok ganti atau 5 minggu ganti, enggak, tapi note-nya teman-teman, biar teman-teman ingat selalu pada saat buka itu buku, oh gue masih ada yang ini loh, belum ke-achieve, oh gue harus achieve ini di bulan ini, gitu. Teman-teman harus juga buka tiap malamnya mungkin buat renungin, gue kurang apa ya, kok sampai sekarang gue belum achieve, itu lebih itu. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma berucap doang, ya itu cuma angan-angan doang, ya sejam kemudian atau 30 menit kemudian juga lupa aja gitu. Nah, yang berikutnya adalah membuat action plan. Sebenarnya ini salah satunya adalah teman-teman tetapkan nih langkah apa aja yang harus dilakukan, sehingga setiap waktu itu jadi lebih berharga gitu. Dan ingat, jangan sepelehkan langkah kecil, dan jangan pernah merasa waktu itu panjang, akhirnya menggampangkan. Hal-hal kecil itu bisa membuat hal besar loh di kehidupan teman-teman gitu. Dan yang terakhir, langkah itu pasti harus konsisten ya sama tujuannya teman-teman. Oke, semoga aku nggak kecepatan ya ngejelasinnya. Nah, yang berikutnya itu adalah take notice how you spend your time. Di sini kita minta untuk diperhatikan bagaimana sih kita menghabiskan waktu kita. Aku bilang sehari aja yang nge-distract aja banyak banget. Oh, thank you. Jadi malu. Di sini dalam satu hari aja kita ada distraction yang banyak banget. Gimana kalau teman-teman bayangin 5 hari, apa aja sih yang bisa ngedistract teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik apa yang bisa menyita waktunya teman-teman. Meskipun ya istirahat sejenak, it's okay banget, wajib. Itu bisa ngebantu produktivitas atau menghasilkan produktivitas teman-teman lebih baik lagi. Tapi di sini kita diminta tetap harus berhati-hati supaya apa? Tidak terganggu untuk jangka waktu yang lama. Oh iya benar, at some point pengen bisa begitu, tapi godaannya itu loh. Oke, kayaknya harus banyak-banyak berdoa kalau udah banyak godaannya. Nah, di sini gimana sih caranya kita notice spend your time itu kayak gimana ya? Misalkan kalau teman-teman tahu jatah-jatahnya aja, dari jam segini sampai misalnya contoh dari aku bikin hari ini. Nanti jam 2, dari tadi kita mulai jam 2 sampai dengan jam 4, aku webinar di Dewa Talks. After itu aku ada meeting lagi gitu. Jadi nggak kebuang sia-sia gitu waktunya, karena aku udah punya organized itu menyambung sama poin nomor 4, stay organized. Take some time to organize your notes, email, inbox, dan workspace. Karena aku mau nanya, siapa yang mencatat setiap harinya ngapain aja sih, to-do list-nya apa aja, ada nggak yang itu, atau ada yang nggak sama sekali, mengalir aja gitu. Not me, selalu mau tapi nggak pernah kejadian. Kenapa nih? Nanti kita cerita-cerita ya. Masihkah di kalender HP? Saya selalu. Oke, mungkin yang masih belum atau masih belum kejadian, tetap harus organize ya, stay organized. Karena hal sekecil ini keep you focus and create a simple dan more relaxing work days. Gitu. Dan hal ini dapat membantu kalian dalam hal contribute dalam manajemen waktu sih, gitu. Aku buat to-do list kan, cuma kalau ada yang misal satu itu jadi ribet dan merusak mood. Agak bingung mau pisahin kalender pribadi sama kantor. Oke, wah banyak nih yang curhat. Oke, ntar kita bahas gimana caranya. Sebenarnya kalau mau pisahin punya kantor sama punya pribadi, ini maksudnya to-do list kantor itu sama pribadi yang kayak jalan-jalannya ya pribadinya. Oh, ya mungkin kalau misalkan misahinnya
balik lagi sih prioritasnya, skala prioritasnya dulu, mau yang mana. Kamu butuh yang mana dulu nih? Kalau misalkan mengatur yang kerjaan dulu, ya kerjaan dulu dikerjain, terus habis itu baru istirahat, kerjain hal pribadi. Sebenarnya gitu sih. Kalau nggak bisa bikin itu kita bikin skala prioritasnya dulu aja, kamu mau yang mana gitu. Terus yang berikutnya aja aku lanjutin, practice balance. Untuk memiliki dan mempertahankan etos kerja yang kuat, penting buat kita mempunyai work-life balance yang sehat. Bekerja sampai kita burn out, jadi stress out, itu bisa menurunkan istirahat kita dengan produktivitas kita nih, dan reduce your work ethic. Gunakan waktu istirahat kita dengan baik secara teratur. Simpelnya gini, setiap jam istirahat aku istirahat jam 12 sampai jam 1. Aku selalu masukin HP di laci, di silent, udah, gue punya waktu nih 1 jam. Gue pergunakan untuk nggak bekerja. Walaupun sejam itu sangat berarti. Kalau di kantor, aku sesimpel makan sambil YouTube-an, atau aku makan sambil dengerin musik, atau aku makan pergi sama teman-teman. Tapi aku nggak ngeliat-ngeliat HP. Nah, sejam itu ngapain, Kak? Ya itu, aku seperti itu, sesimpel apa yang aku suka, dan aku nggak ngebuat aku mikir. Kalau dengan sejam itu, makan sambil main YouTube, terus habis itu yang kamu suka deh buat ngebus hari-hari produktif hari-hari kamu, mood kamu gitu. Dan sesimpel 10 menit terakhir aku suka dengerin lagu relaxing. Iya, nggak tahu ya, itu semoga works di kalian. Karena aku pernah ikut pelatihan gitu. Jadi diminta 10 menit gue disuruh dengerin lagu relaxing, ya udah merem aja. Akhirnya ya bisa ngebus aku dari setelah udah mau waktu jam 1, ya gue lepas, mood gue jadi udah lebih happy lagi gitu loh, jadi lebih santai, lebih relax, kayak gitu. Jangan sambil makan terus sambil bekerja. Ya contoh, misalkan ternyata ada deadline atau apa yang harus teman-teman kerjain, ya setidaknya mungkin dari 1 jam bisa kurangin setengah jam buat teman-teman relax dulu sendiri, bener-bener lupain HP dulu bentar aja. Gitu. Karena kan ya balik lagi 1 jam itu kan memang haknya kita untuk beristirahat nih judulnya, ya berarti harus beristirahat kan, gitu. Pinter-pinterannya teman-teman deh ngaturin 1 jam itu dalam bekerja supaya lebih produktivitas untuk diri sendiri gitu. Terus yang berikutnya work life balance yang aku maksud adalah mungkin dengan sifat yang tidak ada menunda-nunda, itu udah salah satunya. Karena kalau kita bawa pekerjaan ke rumah, itu kan akhirnya pekerjaan kita tidur kita jadi lebih itu kan ya, lebih berkurang. Nah, aku juga punya tips, yaitu pertama, kalau buat teman-teman yang masih WFH di rumah, aku nggak mau nyatuin tempat kerja sama tempat tidur. Kenapa? Karena kalau kita nyatuin di tempat yang sama, ya pasti bawaannya, misalnya kerja dari tempat tidur, ya udah tidur aja, gitu. Terus habis itu bawaannya males-malesan. Kalau bisa teman-teman ada satu space, kecil aja nggak masalah kok, atur di situ buat tempat teman-teman bekerja, yang emang proper untuk bekerja, ada meja, ada bangku, atau mungkin kan ada tuh yang meja yang zaman dulu anak-anak mewarnain, kan sekarang udah ada yang buat dewasanya. Itu aja, pokoknya bikin satu tempat yang dimana teman-teman bisa buat kerja lebih enak gitu. Jadi yang buat WFH nggak selalu jadi nggak semangat gitu. Terus believe in what you working on. Di sini kita harus diminta buat percaya diri saat mengerjakan tugas kita. Nah, kalau teman-teman udah nggak percaya diri, nggak bisa percaya nih sama diri sendiri, kalau misalnya teman-teman mampu, teman-teman bisa, ya pasti akan ngaruh ke orang lain, rekan kerja kita ataupun atasan kita, akhirnya meragukan hasil kinerja kita. Tapi kalau teman-teman udah menunjukkan, gue bisa kok, gue percaya gue bisa, pasti rekan kerja kita atau manajer kita percaya sama apa yang kita kerjain. That's why mengapa seseorang yang memiliki work ethic yang tinggi tidak akan pernah merasa gentar saat mengerjakan tugasnya, gitu. Tapi
sebelum mulai menyelesaikan tugas tersebut, sebaiknya tentukan ya guys, balik lagi sebenarnya tujuan apa yang teman-teman mau capai. Setelah itu, yakinkan pada diri teman-teman bahwa kamu itu pasti bisa mengerjakan dengan baik. Tapi kalau merasa kesulitan, jangan so tahu, jangan so tahu. Sometimes sotoy it's good, tapi mungkin ada beberapa part yang harus teman-teman ketahui juga. Lebih baik bertanya sih kalau menurut aku, karena kalau misalkan kita sotoy akhirnya yang kita udah buat sia-sia, ngulang lagi dari awal. Lebih baik kalau emang ada kesulitan bertanya gitu, jangan ragu untuk minta saran dari atasannya atau dari rekan kerjanya. Perlu dicatat apabila hasil kerja kita kurang memuaskan at the end, jangan patah semangat, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Percaya diri sama sotoy beda tipis, ya sih, bener. Tapi in a good way ya, percaya dirinya ya. Nah, yang terakhir adalah manage your time wisely. Ini cara pertama dalam menerapkan contoh etos kerja di kantor. Dengan selalu bekerja tepat waktu. Ayo, siapa yang di sini mungkin telat 15 menit selama dalam 1 bulan 3 kali, apa aku lupa, sorry. Itu potong gaji. Serem kan? Mungkin ada beberapa company yang seperti itu juga, tapi ada beberapa company, dulu aku ada yang menerapkan itu makanya jarang banget akhirnya ada yang telat gitu. Terus habis itu nyelesain tugas, nggak deadliner, siapa yang last minute kerjaannya, kayak lebih tertantang untuk mengerjakan bener-bener yang cuma karena waktunya besok, ya udah gue kerjain malamnya. Ada nggak yang kayak gitu? Aku sih nggak bisa kayak gitu, hasilnya nggak maksimal. Itu jangan. Saya kalau telat pasti konfirmasi dulu kenapa telat atasan buat minggu depan. Nah, masih minggu depan, akhirnya H-1 baru aku kerjain. Itu aku nggak bisa. Aku lebih baik kerjain nyicil ya dari hari yang dikasih. Karena balik lagi kalau kitanya terburu-buru, akhirnya kan hasilnya juga nggak bagus ya. Gitu. Itu tips for improving your work ethics dari aku. Nah, mungkin sahabat Dewa Talks, apa yang baru mulai di dunia kerja, kita harus tahu nih how to good impression. Ini last slide aku sih. Sebelum kita, semoga tetap masih semangat ya, nggak bosen dengerin aku ngoceh. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus pahami dulu. Ini buat mungkin lebih ke arah teman-teman yang fresh grad, yang baru masuk dunia pekerjaan. How much do you know about your workplace? Teman-teman harus tahu dulu, yang tadi kan sempat juga disinggung, selain teman-teman tahu buat diri sendiri, teman-teman juga harus tahu company apa sih yang teman-teman mau daftar atau teman-teman mau interview. Jangan sampai pada saat rekrutmen, pada saat interview sama user atau sama HR, teman-teman teman-teman nggak tahu perusahaan apa sih yang gue daftar. Gue cuma iseng-iseng aja nyoba di headhunter apa, nggak tahu product knowledge-nya apa. Aduh, itu udah ngerusak interview sih guys, FYI. Teman-teman aja nggak tahu teman-teman daftar di mana, teman-teman nggak tahu apa ya, gimana teman-teman mau terjun di perusahaan tersebut. Teman-teman nggak tahu juga kliennya seperti apa, itu juga nggak boleh ya guys. Itu jadi teman-teman harus tahu dulu product knowledge-nya lah istilahnya. Kalau kita menjual sesuatu kan pasti kita juga harus tahu dulu ya product knowledge apa yang kita jual. Jadi sampai teman-teman ditanya ya, kalau misalnya nggak tahu kan parah juga gitu. Terus yang kedua, present yourself in the best light. Menghasilkan a good work yang baik dan jelas akan membuat good impression, tapi bagaimana kita menampilkan diri kita supaya kita bisa boost hari-hari kita. Nah, kita harus punya M nih untuk menampilkan diri sendiri in the best light. Ini termasuk dari cara kebersihannya kita, berpakaian, sikap, bahasa tubuh, suara, etika, dan attitude-nya. Mungkin yang pertama, kalau misalkan trik nih kalau mau interview, walaupun di online, tapi kan nggak mungkin pakai baju tidur gitu. Terus nggak mungkin rambut acak-acakan. Gimana sih cara tetap a good impression walaupun online ya, tetap berdandan atau berpakaian sesuai dengan teman-teman kalau interview di kantornya langsung.
gitu. Terus gimana caranya teman-teman bersikap, teman-teman beretitude, suara intonasinya itu juga sangat diperhatikan. Yang ketiga, get out of your cell and mingle. Jangan biarkan diri kamu di kotak kecil. Mungkin buat yang fresh grad, jangan ngerasa kalian masih muda, nggak punya pengalaman. Keluarlah dan kenali teman-teman kalian nih di kantor tersebut. Akhirnya kalian bisa develop develop diri kalian, relationship kalian, open to network juga, terus tunjukin kalau kalian percaya diri dan merasa comfortable, karena di company tersebut kamu harus banyak mencuri ilmunya, belajar bareng gitu. Terus yang berikutnya show reliability dan flexibility. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah ask question and show interest. Jangan malu bertanya, dan tunjukin kalau kamu benar-benar interest nih di company tersebut atau sama pekerjaan tersebut itu. Terus yang keenam, jika teman-teman memiliki ide baru atau teman-teman melihat satu problem solving, saranin langsung, jangan takut atau jangan nyimpen akhirnya nggak tersampaikan, itu kan lumayan ya nggak enak. Koneksi aku jelek, PPT-nya black screen. Oke, nanti dikasih kali ya Kak Vanka kalau misalkan ada bisa share PPT. Nah, jika ada tantangan juga atau challenge yang menarik yang muncul buat teman-teman, bersiaplah untuk menghadapinya. Bahkan jika itu harus lebih ekstra, teman-teman ngerjainnya atau keluar dari zona nyaman pun, sikat aja menurut aku. Karena itu nggak bakal ngebuat teman-teman rugi kok. Itu bakal benar-benar ngebuat teman-teman lebih berkembang lagi ke depannya seperti apa gitu. Karena semua itu akan membantu teman-teman untuk memberikan pengalaman, terus habis itu apa yang teman-teman butuhkan nantinya buat ke depannya itu juga pasti ada. Nah, yang terakhir, listen, observe, and be coachable. Pikirkan diri kita kayak sponge. Kalau teman-teman tahu ya, kalau sponge itu kan kalau diginiin pasti menyerap segalanya. Nah, kalau kita coba relate kalau diri kita kayak sponge yang menyerap segalanya. Kita harus selalu mendengar, jadilah pendengar yang baik, dan observe setiap pekerjaan. Guys, tempat kerja jauh berbeda dari ruang kelas dan dari buku-buku, textbook, atau berbedalah dengan itu. Tapi hal-hal yang penting yang teman-teman bisa ambil dan mendengarkan itu harus teman-teman serap terus gitu. Nah, terakhir dari aku, udah nggak berasa ya, semoga aku pas 30 menit. Sorry kalau kelamaan. It's not a matter of push beyond your limitation and expectation. Ini dari aku sih. But it's a really matter of protecting your dreams and imagination. That's really the key. And when you do that, then the world just seems limitless. Dan ada Bert Hart tuh dia ngomong, if you got the confidence and the work ethic, you can make any dream come true. Oke, thank you teman-teman semua. Semoga cukup jelas. Kalau ada kekurangan atau aku kecepatan, mohon maaf. Semoga berguna buat teman-teman semua. Mungkin sebelum mungkin leave dan sebelum aku juga ingin melanjutkan ke sesi selanjutnya, boleh nggak sih kayaknya kasih closing statement ke teman-teman atau sahabat Dewatok supaya mungkin untuk kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, atau mungkin ada pesan yang ingin kayaknya sampaikan, silakan. Oke, mungkin terakhir dari aku, thank you so much teman-teman Dewa Talks dan sahabat Dewa Talks buat hari ini. Seru banget, aku bisa dikasih kesempatan untuk menceritakan terkait work ethics, sama-sama kita belajar, dan mungkin kalau misalkan ada apapun silakan hubungi aku, feel free. Pesan aku yang terakhir adalah we will slip up, probably daily, we all do, tapi enjoy the process. Karena great things will happen kalau kita mau terima kegagalan dan kesalahan. Pasti kita bakal
semangat terus, karena nggak ada yang pernah mencapai goals-nya tanpa tergelincir di setiap prosesnya. Jadi jangan pernah merasa putus asa sendiri. We are imperfect, but that's what make us brilliant di ujung pencapaiannya. Thank you guys semua, salam kenal ya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.